Tapi secara umum, saya katakan secara umum ya, itu menggembirakan. Secara umum ya. Kita lihat di beberapa tempat, bahkan prosentasi umat Islam seluruh dunia menurun apa meningkat? Semua meningkat. Hampir semua meningkat. Seperti tadi yang diceritakan oleh Ustaz Agus waktu kita ke London, itu gereja-gereja kosong, tidak ada isinya. Orang tidak pada bosan pergi ke gereja. Bukan hanya kosong, kunci pintu ditutup. Di tempat kami nginap, jadi ada suara lonceng pada hari Ahad itu ya. Kita coba lihat untuk membuktikan dan lihat. Memang tidak ada orangnya, cuma loncengnya aja. Kemudian kita lagi lihat itu gereja-gereja, orang nggak pada mau ke gereja. Tetapi masjid, masya Allah, sholat duhur saat itu ya kita bagus ini kecapean. Nah, ya ini. Itu seperti sholat Jumat, penuh sampai di jalan itu sholat duhur. Kemudian di sini juga begitu ya, akhirnya. Dan memang itulah fitrah. Maka mari para ikhwan semuanya kita coba lihat muslimin saat ini dengan melihat dari kacamata Al-Quran pada surah Al-Fat ayat yang terakhir ya. Di dekat surah Al-Hujurat. Nah, kali ini kita baca bareng-bareng ya. Sudah ketemu surah Al-Fat? Ya. Ayat 29 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة
wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Surah apa tadi? Al-Furqan. Artinya apa? Kemenangan. Ya. Di depan, paling depan namanya surah Al-Fatihah. Artinya apa? Pembukaan apa pembuka? Ayo. Pembukaan apa pembuka? Pembuka. Didadaannya. Kalau pembukaan itu adalah kalau surah apa tadi? Kalau pembukaan itu isim fa'il. Kalau pembukaan itu masdar. Nah, ini Al-Fatihah. Masdar apa fa'il? Fa'il. Jadi yang lebih tepat surah apa? Pembuka. Bukan surah apa? Nah, kalau pembukaan ini surah Al-Fat, pembukaan atau kemenangan. Mana ada speaker tadi? Mana? Oh, di meja ya, bagus ya. Jadi ini sering kali ya, tadi termasuk pengalaman surah Al-Fatihah. Ini kalau mudzakarnya Al-Fatih, maka ada namanya Muhammad Al-Fatih. Nah, surah Al-Fatihah ini kalau surah karena muannas, mudzakarnya Fatih, artinya adalah apa? Pembuka, bukan pembukaan. Kalau pembukaan Al-Fat, nah, atau kemenangan. Ini dari pembuka, orang yang membuka. Nah, kalau dari surah Fatihah, surah yang membuka, yang memulai Al-Qur'an. Nah, kalau ini tadi pembukaan. Oh, sudah taklim bertahun-tahun kan, ternyata ngerti kan? Jadi Al-Fatihah apa bu artinya? Masih anawat. Nah, yang kita kaji ini surah pembukaan atau kemenangan. Nah, apa ciri-cirinya? Dijelaskan di dalam surah Al-Fat. Satu saat kita kaji secara maudhu'i. Syarat-syaratnya dan sebagainya. Di situ ada WA dan sebagainya. Nah, ini sekarang ciri-cirinya. Maka sekarang mengatakan inilah kriteria umat yang menang. Kriteria umat Islam. Ada 5. Dulu berapa? Jam berapa Mas Jadi? 12 sudah masih banyak. Saya sebutkan dulu. Nanti kalau mencukupi waktunya semua diuraikan. Kalau baru satu diuraikan, yang 4 uraikan sendiri. Nah, ya. Umat yang menang pertama adalah Muhammadur Rasul, yang mengakui Muhammad sebagai Rasulnya. Ini kalimat sederhana, tapi sangat dalam sebetulnya. Satu ya, nanti dijelaskan. Yang kedua, asyiddaqu 'alal kufar, keras terhadap orang kafir. Yang ketiga, ruhama ubainahum, penuh kasih sayang dengan sesama mereka. Mereka siapa? Umat Islam atau umat Muhammad. Kemudian yang keempat, tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana,
simahum fi wujumin athar sujud. Yang ke empat, yaitu mereka menegakkan sholat dengan segala aspeknya. Aspek sholat itu ada 3. Aspek pra-sholat, aspek di dalam sholat, aspek pasca sholat. Nah, ini lengkap di sini disebutkan dulu. Sebelum sholat itu harus bagaimana, pada waktu sholat itu bagaimana, kemudian setelah sholat bagaimana. Ini yang keempat. Yang kelima selanjutnya, dzalika mataluhum fit Taurati wa mataluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu, dan seterusnya. Yang terakhir saya simpulkan, masyarakat tadi, umat Muhammad tadi terus berkembang. Siapa yang itu? Saja. Apa namanya? Fajar. Bingung saya, ikhtilaf ini. Ya. Dah, apa? Yang penting ikut taklim, tidur ikut taklim ya, daripada nggak tidur tapi nggak ikut taklim. Lumayan, karena kita kan orang tinggalnya tingkatan lumayan ya. Nah, jadi saya ulangi, Ibu, tanda orang atau kriteria umat Muhammad. Satu apa? Ibu dalam yang muslimin dia. Ya, apanya Muhammad Rasulullah? Mengakui atau mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai putusan Allah. Yang itu apa? Muslimin biasanya. Keras kepada orang kafir. Ini juga ada rahasianya. Kenapa ini juga didahulukan daripada lembut pada orang Muslim. Yang ketiga apa, Bu? Gantian. Ruhama'u bainahu. Nah, yang keempat apa, para iman? Bapak-bapak, menegakkan sholat dengan segala aspeknya. Yang terakhir, terus berkembang. Nah, sekarang kita coba urai satu persatu. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu nama apa? Muhammad nama apa? Nama Nabi ya, Nabi yang terakhir. Artinya apa? Orang yang terpuji. Ini nama lengkap. Di kalangan orang jahiliyah hampir tidak ada. Yang namanya orang pun namanya Muhammad, hampir tidak ada. Untuk tidak mengatakan tidak ada. Nama ini membawa pengaruh. Orang mau mencela, menghina Nabi Muhammad, dilihat dengan namanya aja, itu sudah nggak bisa. Misalnya gini, uang terpuji kok pembohong, bisa nggak? Nggak bisa. Lah dengan namanya saja, itu sudah menyulitkan orang untuk memusuhi beliau. Lagi terpuji, kalau tadi pembohong, ini lagi terpuji kok pendusta. Nggak mungkin. Kalau orang pendusta tidak mungkin apa? Terpuji. Jadi namanya sendiri itu sudah mempersulit orang untuk menolak dulu. Baru namanya ini para hewan temannya, belum perilaku. Orang terpuji kok suka judi, ada nggak kira-kira? Nggak ada. Jadi itulah Muhammad. Paham tadi kenapa diberi nama apa? Muhammad. Yang memberi nama siapa? Allah pada hakikatnya. Karena saat itu tidak ada nama Muhammad. Tetapi dengan memberikan ilham kepada kakeknya, ya ini cucu saya ini namanya Muhammad. Nama lengkap. Orang hidup dulu itu namanya dicari di yang semasa dengan beliau yang namanya Muhammad. Nah, orang-orang pengikut Nabi Muhammad itulah yang nanti akan menang. Sebetulnya satu aja ini sudah memberikan satu pengertian. Kalau ingin menang, ikuti siapa? Rasulullah.
berharap menjadi menangkal walaupun mengaku sebagai umat Islam, kalau tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang Islam tapi ahli bid'ah bisa nggak menang? Tidak mungkin. Bid'ah itu maksudnya apa? Melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal ibadah, kan macam itu. Orang Islam tidak mengakui Muhammad, tidak mengikuti beliau sebagai Rasulullah ya. Nah, tidak mungkin dia akan fatal, tidak mungkin dia akan menang. Ini dalam sekali para hewan semuanya kalau kita mau renungkan. Jadi unsur pertama ini pokok. Karena banyak orang yang menyatakan sebagai orang Islam, tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti Muhammad dengan mengikuti Rasulullah beda. Lainnya harus dibedakan. Mengikuti Muhammad dengan mengikuti Rasulullah beda. Kalau mengikuti Muhammad itu mengikuti beliau sebelum diangkat sebagai Rasul, itu tidak masuk dalam agama. Yang masuk dalam agama adalah ketika mengikuti Muhammad setelah beliau diangkat sebagai Rasulullah. Contoh, dagang. Rasul jadi pedagang itu setelah diangkat sebagai Rasul apa sebelumnya? Mengikuti Rasulullah sebagai pedagang adalah mengikuti Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Maka tidak ada dalilnya secara implisit. Kalau untuk meniru secara kebiasaan silakan. Nah, yang dituntut oleh Allah pada kita adalah mengikuti Muhammad setelah menjadi Rasul, utusan Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita ingin menang, maka mari kita mengikuti Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah lakukan, lakukan. Apa yang tidak, jangan dilakukan. Karena ini berpotensi untuk membuat kita kalah. Walaupun mungkin banyak jumlahnya umat Islam. Kita semuanya tahu, ya itu kisah-kisah tragis orang-orang Islam yang terusir dari negerinya. Contoh di Spanyol. Itu mereka banyak. Tetapi mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Akhirnya tergulung habis oleh musuh-musuh. Begitu juga di negeri belahan Uni Soviet, pecahan Soviet, begitu juga. Nah, peringatan pada kita di Indonesia. Sekarang mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Kalau kita tidak mengikuti Rasulullah, siap-siap saja. Ini saya bukan menakuti, maksudnya agar kita lebih hati-hati digulung oleh musuh-musuh Islam. Tuh, ya enggak, sampai situ aja. Selanjutnya yang kedua, apa tadi? Asyidda'u 'alal kufar. Nah, terpaksa menulis saya, karena penghapusnya. Yang hapus saya, tulis, saya menulis. Tadi saya yang nulis, teman cari penghapus lah. Ini namanya dolim. Ini kan tidak untuk menghapus ya. Itu untuk menghapus keringan lain ini digunakan untuk menghapus papan tulis. Meletakkan sesuatu bukan tempatnya namanya dolim. Jadi imam lagi dolim, jangan ditiru. Darurat mas. Oh darurat. Nah ya. Ya. Jadi tentang istilah kafir ini yang juga sering kita kurang menghayati. Ya. Di dalam Al-Quran, jamak itu apa Pak? Apa bu? Jamak bu? Betul, lebih dari 2 ya ini jamaknya. Jadi kafir ini mufrad. Jamaknya mimina 3 nih. 1 kafaro. Ulaika humul kafarotul fajaro. Namanya jamak kafir. Ya. Bang Jenderal masih ingat kan? Masih wong pernah dulu ini serumah dengan saya. Tapi nasib berbeda. Imajinasi dengan
Mas Ridho ada? Mana Mas Ridho ada? Enggak ada. Ingatkan dulu sama ibu ya. Nah, ibu. Nah, terus yang kedua ini jamak muzakkar salim. Kafiruna. Nah, kemudian sigot muta'addibu namanya kufar. Nah, ya. Kafir apa artinya? Menutup ya, belum pernah dijelaskan. Bukan ikan, bukan. Menutup. Nah ini mas. Ya. Jadi orang kalau menutup hatinya itulah disebut sebagai apa? Kafir. Nah, zamannya ada dia. Satu kafir. Itu kafir secara umum. Kemudian kafirun. Ini kafirnya kelas rendah. Ada kafir pun tingkat-tingkat kan. Nah, seperti kuliah ayyuhal kafirun. Nah, kalau kufar ini kafir tingkat tinggi, yang paling tinggi. Makanya ketika kita berdakwah, suratnya namanya surah Al-Kafirun, bukan surah kufar. Nah, itu. Dan memang realitanya dalam kehidupan masyarakat jahiliyah begitu. Memang betul ada yang kufar, ada yang kafir, ada yang kafirun. Misalnya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, semuanya abu-abu semua. Ya, kalau Abu Jahal, Abu Lahab beda kafirnya dengan Abu Thalib, betul nggak? Nah, bahkan Abu Thalib itu melindungi Rasulullah, tetapi tetap apa? Kafir. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab tidak hanya membenci, bahkan berusaha membunuh Rasulullah. Nah, kalau Abu Thalib itu termasuk dalam kafirun, kafir biasa. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab disebut kufar, kafir yang luar biasa. Ini nanti berimplikasi pada pemahaman asyiddah, bersikap keras kepada orang kafir yang sangat menentang. Kalau kafir tidak menentang, kita tidak boleh keras. Dan kadang-kadang ini kita sembarangan aja. Karena kekeliruan memahami, ada orang kafir lewat tempelin. Kenapa? Asyiddah ala kufar. Nggak boleh. Salah itu. Mereka tidak menempelin kita, kecuali kalau kafir menyerang kita. Kita harus apa? Begitu. Nah, pengikut namanya asyidda'u alal kufar. Dia bersikap sangat keras kepada orang kafir yang keras. Jadi kita rukun dengan orang kafir boleh, asal mereka tidak bersikap keras pada kita. Rasulullah SAW di Madinah komunitasnya kan begitu. Banyak orang-orang kafir di Madinah, sama orang-orang Yahudi. Rasul bergaul biasa, bahkan membuat wasiqah Madaniyah, membuat piagam Madinah untuk hidup bersama-sama mereka. Yuk rukun. Nah, kita bangsa Indonesia juga begitu. Memang negeri ini bukan negara Islam dan tidak boleh ada negara Islam boleh. Karena Rasul tidak pernah mengajarkan begitu. Muhammad Rasulullah, bukan Muhammad Ra'isul Jumhuriyah. Kan gitu tadi. Muhammadur Rasulullah, bukan Muhammad Ra'isul Jumhuriyah, bukan begitu. Muhammad adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu presiden bukan, raja bukan, tetapi beliau adalah Rasul. Maka kita di negeri ini jangan pernah berpikir mendirikan negara Islam. Salah, tidak ada. Karena memang tidak ada negara Islam. Nanti akan ribut kita di sini. Negeri kita ini negara Pancasila kan. Begitu juga diatur dengan Undang-Undang Dasar 45. Udah kita akui aja. Macam mereka mengatakan NKRI. Ya silakan aja sebagai hidup bernegara. Ya. Nah, jadi ini tadi
sikap keras kepada orang kafir yang keras. Kalau tidak. Nah, banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang bagaimana kita harus bersikap yang biasa, maksud kami tidak harus keras dengan orang-orang kafir yang biasa. Karena kalau kita tidak hayati, bisa-bisa hidup ini akan sakit hati terus-menerus. Karena tadi kita harus keras pada orang kafir. Nah, kurang pas. Harusnya kemana tadi? Pada orang kafir. Tetapi, mohon maaf ya, jadi selanjutnya, yang ketiga, coba gambarkan. Ruhama ubainahum. Mereka berkasih sayang kepada sesama mereka. Kalau umat Muhammad tidak diklasifikasi oleh Allah, asal mereka itu muslim, kita harus berkasih sayang. Pada realitanya umat Islam ini keislamannya tidak sama, tetapi tetap kita harus berkasih sayang. Misalnya begini, jadi ada orang yang rajin sholat tahajud, kita harus berkasih sayang. Ada yang tidak rajin sholat tahajud, kita juga harus berkasih sayang. Ada ikhwan yang rajin infak, kita harus kasih sayang. Yang tidak rajin infak juga harus sama kasih sayang. Karena ruhamau bainahum. Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasi umat Islam ini menjadi 3 klasifikasi. Tetapi semuanya kita harus berkasih sayang. Karena tadi ruhamau bainahum. Kepada umat Islam ini kerudung muslimah yang pakai kerudung kita harus kasih sayang. Tetapi ada nggak umat Islam yang tidak pakai kerudung? Nah, kita harus kasih sayang. Kadang-kadang kita ini terlalu keras kepada hewan-hewan yang tidak merokok, kasih sayang. Yang merokok pun juga harus kasih sayang. Ya, itu karena sesama apa tadi? Nah, coba pada lihat klasifikasi umat Islam menurut Allah ini ya. Surah Fatir 32 ya, kita lihat bagaimana klasifikasi yang dibuat oleh Allah ya. Kita hanya membaca ya. Nah, perhatikan ya. Surah 35 ya. Saya baca. Kalau biasa nyari mesti cepat nanya. Kan itu udah ketemu. Nah ya, kalau biasa baca Quran. Tapi kalau biasa itu dari depan terus. Nah, sampai sore nggak ketemu. Ya itu. Allah saja ini gitu ya. Ini saya buka langsung tak ketemu. Ya itu. Tidak bisa. Nah, Allah menyatakan, "Tsumma awrasnal kitabal ladzi nastafaina min 'ibadina." Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang terpilih. Jadi jelas orang ini, orang yang diberikan kitab itu jelas orang Islam, ya. Dan itu pilihan Allah. Faminhum dzalimun li nafsi. Maka di antara orang Islam ada yang menganiaya diri. Allah menyatakan gitu. Wa minhum muqtasid. Dan di antara mereka ada yang tengah-tengah. Allah menyatakan begitu. Wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kalau pada lewat lihat di mushaf itu wakafnya persis. Maka biidznillah diberikan wakaf. Qala. Dan di antara mereka ada yang bercepat-cepat melakukan kebaikan dengan izin Allah. Oke. Nah. Dari al-fadlul kabir, itulah anugerah. Jadi umat Islam menurut surat apa tadi? Fatir ayat berapa? 32. Ada 3 klasifikasi. Satu yang dzalimun li nafsi, menganiaya diri. Yang kedua pertenahan.
Yang ketiga, yang bersegera melakukan apa? Mana yang banyak? Yang mana? Dari tiga tadi mana yang banyak? Yang dolimun, maka ditaruh di paling depan. Yang banyak itu yang dolim. Kemudian yang tengah-tengah nomor 2, kemudian yang baik yang nomor 3. Mana yang banyak? Nomor 1 apa nomor 3? Nah, milih mana? Milih yang banyak atau milih sedikit? Nah, kalau politik enggak. Politik mesti milih yang banyak, kan itu. Islam tidak begitu. Islam itu milih yang baik, kan? Gitu. Jadi pada 3 kelompok ini kita harus ruhama bainahu. Yang dolim itu Islam, tapi ya dolim kita tahu lah. Misalnya sholat sembarangan, sholat sembarangan. Jadi tadi ibu-ibu misalnya Islam tapi tidak pakai jilbab, ini dolim namanya. Jadi Islam tapi kadang-kadang aja bohong, kadang-kadang jujur. Nah itu, ini dolim ya, jelas menganiaya diri sendiri. Nah kalau muktasib ini orang-orang yang konsisten melakukan kewajiban, yang sunah mungkin dia tinggal. Sholat cukup 5 waktu. Nah, kemudian puasa cukup Ramadan, kayak itu. Infak cukup zakat, misalnya begitu. Ini mutasi tengah-tengah. Kalau sambil merendah, di samping kewajiban tadi dilakukan, tapi juga yang sunah dilakukan. Zakat ya, infak ya. Sholat tahajud ya, sholat duha ya, sholat wajib ya, dan seterusnya. Itulah yang sabiqun bil khairat. Ya orang begini ini biidznillah, dengan izin Allah. Jadi yang dolim, yang tengah-tengah, yang bersungguh-sungguh bercepat-cepat dalam kebaikan, itu adalah anugerah Allah. Dari 3 ini mana yang masuk surga? Yang masuk surga mana? Semua masuk surga. Maka dilihat ayatnya. Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Semuanya masuk surga Aden. Nah, yang oleh Allah diberi perhiasan gelang-gelang yang dari emas dan dari mutiara. Pakaian mereka dari sutra. Makanya yang muslimin nggak boleh di dunia pakai ini. Nanti kalau ini pakai dunia, kalau masuk surga semuanya pada pakai sutra, jangan pakai sutra, dan seterusnya. Nah jadi ketiga kelompok tadi semuanya adalah orang Islam yang Allah masukkan ke dalam surga, walaupun betul bertahap ya. Jadi ada yang langsung masuk surga, yang kelompok berapa? 3. Nah yang kelompok 1 neraka dulu nih, mau neraka dulu? Nah mau kan? Ya, maka usahakan jadi kelompok nomor 3. Tetapi kalau ada orang kelompok nomor 1, nah itu tetap ikhwan kita, dan kita harus berkasih sayang pada mereka. Ada yang sudah jamaah, nah infak rajin, taklim rajin, pokoknya semua yang aturan dalam jamaah taati semuanya. Nomor berapa kira? 3. Ya. Tapi ada yang atau udah hilang, nggak tahu. Nah ini mungkin yang boleh. Nah tetap kita berkasih sayang pada mereka. Jadi itulah yang 3 tadi ya, ruhamahu bainahum. Nah sekarang yang sholat. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Orang yang akan mendapatkan kemenangan itu, nah ini tulis lagi nih, ruka'an sujada. Ini menunjukkan banyak ruka'an. Ayo. Banyak ruku. Kalau cuma sekali rukunya roke,
sujadan, banyak sujud. Maksudnya apa? Rajin sholat. Sholatnya benar-benar, baik sebelum sholat maupun sesudah sholat. Itu dia perhatikan betul. Belum sholat, wudhu dulu. Kemudian setelah sholat, dia yabtaguna fadlan minallah wa ridwana. Dan sampai sholatnya ada simahum fi wujuhihim min athari sujud. Pada wajahnya ada bekas sujudnya. Apa maksudnya? Pada wajahnya ada bekas sujudnya. Nah, ini memang para ulama kemudian perlu penjelasan. Jadi simahum, tanda mereka, fi wujuhihim, pada wajah mereka ada bekas sujud. Maksudnya perilakunya baik, banyak amal solehnya. Simahum, simatun itu bukan tanda fisik, bukan. Orang banyak salah pengertian. Ya, ini yang namanya tanda bekas sholat itu jidatnya hitam, nggak ada hubungan. Karena Allah mengatakan wujuhihim, bukan jabhatihim. Jadi wajahnya cerah. Kayak tadi kata Pak Syahri, kalau ketemu orang senyum, bisa infak senyum, tidak bisa infak juga apa? Senyum. Nah itu bekas sholat. Nah, tidak ada hubungannya. Kemudian ya, saya kan ini jidatnya hitam. Ini bukan itu. Ini karena kulit saya tipis. Lah, jadi tidak ada hubungannya dengan itu, sama sekali tidak ada. Jadi yang dimasukkan simam adalah perilakunya. Jadi orang tadi perilakunya menggambarkan kalau dia itu rajin sholat. Coba ibu, apa zikir yang paling banyak dibaca dalam sholat? Coba ibu. Kalau kita sholat, apa yang paling banyak kita baca? Ini sholat nggak sih? Nggak bisa, ibu-ibu. Ayo bapak-bapak, apa yang paling banyak kita baca? Takbir. Nah, 1-0 berarti ya. Siap-siap nanti tanya lagi. Yang paling banyak kan takbir. Mulai dari Allah Akbar, Allah. Maksudnya apa? Nah tadi, kalau orang sholatnya benar, mesti dia takbirnya apa? Membesarkan Allah. Dia tidak mendabik apa ya? Mendabik dada, artinya sombong. Orang yang sholatnya benar, mesti dia tidak sombong. Kalau dia masih punya sikap sombong, berarti sholat yang benar. Karena apa yang dia baca? Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Nanti mau ruku apa? Allahu Akbar. Bangkit dari ruku. Jangan Allahu Akbar ya. Mau sujud. Bangkit dari sujud. Mau sujud. Bangkit dari sujud berdiri. Nah dibaca terus. Tetapi setelah sholat hilang itu, berarti tidak punya simah sholatnya, tidak punya bekas. Di antara sebetulnya banyak sekali bekas-bekas sholat yang terutama tadi. Kenapa ditekankan masalah sombong? Karena memang disinilah kunci kebaikan dan kunci kejahatan. Itu sombong. Iblis kurang apa coba ilmunya? Kan gitu. Kurang apa pengertiannya kepada Allah? Kalau misalnya kan gini, antara Nabi Adam dengan iblis lebih tahu mana kepada Allah, lebih tahu mana? Iblis. Kenapa? Dia duluan kan? Adam kan baru dicipta. Lah kan itu. Jadi dia lebih kenal kepada penciptanya daripada sama seperti ini. Orang Yahudi dengan orang Islam lebih tahu mana kepada Nabi Muhammad? Yahudi. Jadi orang-orang pada belum kenal, orang yang tidak tahu. Bahkan waktu Rasul dibawa oleh pamannya ke Syam sampai di Buhairah, orang Yahudi bilang, bahkan orang Islam, ini Nabi. Bawa pulang. Orang pada nggak ngerti, orang Mekah juga ngerti. Yang ngerti cuma Yahudi. Hanya karena Yahudinya sombong, akhirnya tidak masuk Islam. Makanya Rasul memberikan definisi apa itu sombong.
bakrul haq wa ghamtun nas. Jadi ada dua aspek sombong. Pertama aspek vertikal, dua aspek horizontal. Yang namanya sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan meremehkan. Loh, ini lengkap pengertian. Inilah simahum fi wujuhihim min athari sujud. Maka itu bapak-bapak ya, mari kita hilangkan sikap sombong yang tadi ketika diberitahu tentang kebenaran tidak mau dan kita meremehkan manusia. Karena apa? Memang ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk dihormati, bukan tidak untuk dilecehkan. Siapa melecehkan manusia berarti melecehkan Allah. Allah mengatakan, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat," dan seterusnya. Sekali-kali jangan melecehkan manusia. Karena apa? Manusia itu tidak mungkin dia hanya hidup sendiri. Walaupun sudah dur ya, sudah dur belum nih? Belum ya? Berapa menit lagi? Mana lagi udah potong sampai situ aja soal tadi si mahum fi wujud. Nah sekarang yang terakhir. Nah apa tadi yang terakhir? Yang kelima. Apa? Nah perkembangannya seperti pohon. Dan itu sudah digambarkan di dalam kitab Injil, bahkan dalam kitab Taurat. Kazak in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlado fastawa ila akhirih. Umat Islam ini seperti pohon yang berkembang. Kalau pohon berkembang, makin besar atau makin kecil? Itu. Nah ini buktinya. Umat Islam ternyata makin besar, makin banyak pengikutnya, sehingga kita semuanya tahu di mana jumlah mereka. Termasuk para hewan di sini, alhamdulillah ya, yang baiat tambah dan itu. Ini membuktikan umat Muhammad semacam itu. Sampai nantinya memang kebenaran akan bisa dirasakan. Tetapi ingat, perkembangannya seperti pohon, memang bisa jadi besar. Contoh yang bisa jadi besar apa coba? Balon. Nah, balon kalau ditiup kan jadi apa? Nah, tapi setelah besar gimana? Nah itu. Tapi kalau pohon tidak, coba perhatikan, makin besar, bahkan tadi disebutkan daun hujannya rimbun, kita tiru pohon. Kalau dia sudah besar, maka dia akan mengayomi dan melindungi siapa saja. Tidak pandang bulu. Kalau misalnya ada orang yang kepanasan atau kehujanan, dia kemudian bernaung di pohon itu. Tidak pernah pohon bilang, jangan bernaung di sini. Siapapun yang berlindung di bawah pohon akan merasa aman. Nah itulah Islam. Maka namanya agama Islam, agama yang menyelamatkan. Kemudian dia akan bermanfaat ya kepada siapa saja yang memetik buahnya. Silahkan petiklah saya. Dia begini, kamu tidak menanam saya ya, kamu jangan memetik saya. Pernah ngomong gitu nggak pohon? Yang ngomong itu sudah ribut kan gitu. Itulah orang Islam. Dia berbuat baik kepada siapa saja, bahkan kepada orang Islam pun begitu persis seperti pohon tadi. Nah, inilah para hewan semuanya. Kira-kira yang dapat saya sampaikan. Marilah kita menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita semuanya memperoleh apa tadi? Memperoleh apa tadi? Ada apa tadi? Kemenangan. Ini nggak nyampe tadi, mulai kemenangan betul ya. Jadi kita yang ada Allah belum dijelaskan. Nanti tahun depan. Kalau ketemu lagi ya, mudah-mudahan. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.